Sesuai jadwal yang tercantum di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 bahwa masa tenang kampanye itu dilaksanakan pada tanggal 11 Februari tahun 2024. Sebelumnya kita diberikan pemandangan yang tidak estetik sebagai wujud sebuah wajah kota. Sebagian masyarakat juga mengeluhkan banyaknya banner-banner caleg dan tim ses yang paku di pohon. Padahal sesuai pasal 70 ayat 1 poin H bahwa alat peraga kampanye pemilu dilarang ditempelkan di taman dan pepohonan. Sayangnya sanksi yang diikutkan pada undang-undang tersebut pasal 76, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 1 tidak memunculkan aturan secara jelas terkait larangan penempelan bahan kampanye di taman dan pepohonan. Akibatnya sanksi pada pasal 521 di undang-undang yang sama bahwa pelanggaran pasal 280 ayat 1 yaitu akan dipidana paling lama 2 tahun dan denda maksimal 4 juta rupiah. Menjadi sebuah ambigu gitu ya untuk dilaksanakan oleh Bawaslu selaku lembaga pengawasan pemilu. Di lembaga lain yaitu Kementerian LHK juga mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu, yaitu menghimbau dan memastikan alat peraga kampanye telah dibersihkan 1 hari sebelum pelaksanaan pemilu, yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Untuk selanjutnya, alat peraga kampanye tersebut dikumpulkan dan diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku pastinya. Karena sifatnya yang berupa himbauan, ini tentu tidak memberikan ruang bebas bagi petugas untuk segera melaksanakan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye atau bahan kampanye ya, kampanye pemilu. Alat peraga kampanye yang berbentuk banner dan berbahan vinil sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk di-upcycle menjadi berbagai macam produk ya, produk ramah lingkungan. Ada beberapa kawan-kawan seperti dari Stufolab, dari Parongpong dan XX Project yang memanfaatkan banner bekas itu menjadi tas, menjadi multiflex, bahkan paving. Dan di skala lokal, di kabupaten atau kota, hampir banyak juga kawan-kawan pengurus bank sampah yang juga mampu untuk melakukan kegiatan pengolahan banner bekas menjadi tas atau kantong pemilahan sampah ataupun kompos bag. Kita tentu ingin masalah sampah di Indonesia ini segera tuntas. Karena itu, saya pribadi sangat memohon kepada semua tim ses Capres dan caleg untuk turut menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan membereskan atau membersihkan APK yang dihasilkan pada hari tenang. Tidak hanya banner saja, tetapi juga ada kayu, kawat, dan paku yang digunakan untuk menempel banner di pohon. Dan tidak lupa juga untuk turut melakukan kegiatan penanaman pohon sebagai wujud kepedulian atas ganti pada pohon yang sudah dipaku, karena pohon yang dipaku sudah dipastikan akan mengalami pembusukan dan pengeroposan batang. Ya, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian pohon itu akan roboh ketika tertiup angin yang cukup kencang. Dan semoga ketika itu terjadi tidak ada korban jiwa yang terdampak gitu ya. Jadi mari kita peduli untuk Indonesia yang lebih lestari.